kamu bertanya-tanya, bagaimana alam semesta ini tercipta? Dari mana semua yang kita lihat, rasakan, dan alami bermula? Apakah langit, bintang, lautan, dan gunung tercipta begitu saja? Atau ada kekuatan luar biasa yang merancang semuanya dengan sempurna? Di Indonesia, negara dengan keberagaman budaya dan agama, terdapat 6 keyakinan besar yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama ini membawa cerita unik tentang awal mula alam semesta, dari kisah yang melibatkan kekuatan ilahi hingga proses spiritual yang penuh makna. Masing-masing memiliki pandangan yang menarik untuk kita pahami. Namun, apa sebenarnya rahasia di balik kisah-kisah ini? Apakah ada kesamaan yang menghubungkan kita semua? Atau justru perbedaan yang menunjukkan keberagaman pemikiran manusia? Dan yang lebih penting, bagaimana kisah penciptaan ini membantu kita memahami tujuan hidup dan keberadaan kita di dunia? Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kisah penciptaan alam semesta menurut 6 agama besar di Indonesia. Kita akan menelusuri makna di balik cerita-cerita tersebut dan mencari tahu apa yang bisa kita pelajari darinya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang penuh wawasan dan keindahan. Jangan kemana-mana, karena kisah ini baru saja dimulai. Dalam pandangan Islam, penciptaan alam semesta merupakan manifestasi kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyajikan berbagai ayat yang menggambarkan proses dan tujuan penciptaan ini, memberikan panduan bagi umat manusia untuk merenungkan kebesaran Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Meskipun istilah masa sering diterjemahkan sebagai hari, para ulama menafsirkan bahwa ini bukanlah hari dalam pengertian 24 jam, melainkan periode waktu tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga menjelaskan bahwa pada awalnya langit dan bumi bersatu sebelum dipisahkan. Dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antar keduanya. Ayat ini sering dihubungkan dengan teori ilmiah modern tentang asal-usul alam semesta. Meskipun interpretasi tersebut memerlukan kehati-hatian dan pemahaman konteks yang tepat. Konsep 7 langit juga diungkapkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mulk ayat 3, yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sesekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah suatu yang tak seimbang. Para mufassir menafsirkan 7 langit sebagai lapisan-lapisan atau tingkatan tertentu yang menunjukkan kompleksitas dan keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Al-Quran juga menyebut tentang perluasan alam semesta. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47 dinyatakan, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan alam semesta bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan hikmah tertentu. Dalam surah Ali Imran ayat 190-191 disebutkan, yang artinya, dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini mendorong manusia untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari kebesarannya, sehingga
meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam Islam, alam semesta adalah bukti nyata dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui berbagai ayat Al-Quran, umat Islam diajak untuk merenungkan proses penciptaan ini, memahami tanda-tanda kebesarannya, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Dalam ajaran Kristen, kisah penciptaan alam semesta tercantum dalam kitab Kejadian, khususnya pasal 1 dan 2. Narasi ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari dengan urutan dan tujuan tertentu. Pada mulanya di hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan kosong, dengan kegelapan menutupi samudera raya. Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu memisahkan terang dari gelap, menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Demikianlah hari pertama berlalu. Pada hari kedua, Allah berfirman untuk menciptakan cakrawala yang memisahkan air di bawahnya dari air di atasnya. Cakrawala itu dinamai langit. Proses ini menandai pembentukan atmosfer yang memisahkan air di bumi dari uap air di atmosfer. Hari ketiga, Allah kemudian mengumpulkan air di bawah langit ke suatu tempat, sehingga tampaklah daratan yang dinamai bumi, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa hal itu baik. Selanjutnya, Allah berfirman agar bumi menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan yang menghasilkan biji dan pohon buah-buahan. Tumbuhan ini diciptakan dengan kemampuan untuk bereproduksi sesuai dengan jenisnya. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam dan untuk menjadi tanda penentu waktu, hari, dan tahun. Allah membuat 2 penerang besar, yaitu lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan, serta bintang-bintang. Benda-benda ini ditempatkan di cakrawala untuk menerangi bumi. Pada hari kelima, Allah berfirman untuk memenuhi air dengan berbagai makhluk hidup dan langit dengan berbagai burung yang berterbangan. Allah menciptakan makhluk-makhluk laut besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak di dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah memberkati mereka, memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi perairan di laut, serta burung-burung untuk berkembang biak di bumi. Pada hari keenam, Allah menciptakan segala jenis binatang darat, ternak, binatang melata, dan binatang liar. Setelah itu, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, diberi mandat untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan segala makhluk hidup di bumi. Allah memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Pada hari ketujuh, setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari, Allah beristirahat pada hari ketujuh. Hari ini diberkati dan dikuduskan sebagai hari perhentian dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian menekankan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah hasil karya Allah yang berdaulat dalam penuh hikmat. Setiap tahap penciptaan diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah melihat semuanya itu baik, menunjukkan kesempurnaan dan keteraturan ciptaannya. Penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah menegaskan nilai dan martabat manusia serta tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi. Narasi ini juga mengajarkan tentang hubungan antara Allah dan ciptaan, di mana manusia ditempatkan sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab atas kelestarian alam. Hari ketujuh sebagai hari perhentian mengajarkan pentingnya istirahat dan refleksi, serta menjadi dasar bagi penetapan hari Sabat dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dengan demikian, kisah penciptaan menurut ajaran Kristen tidak hanya menjadi asal-usul alam semesta, tetapi juga memberikan landasan etis dan spiritual bagi umat manusia dalam berinteraksi dengan dunia dan sesamanya. Dalam ajaran Katolik, pandangan tentang penciptaan alam semesta memiliki dasar yang sama dengan pandangan Kristen secara umum. Namun, terdapat penekanan teologis yang unik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan, creatio ex nihilo, suatu tindakan penuh kasih yang menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas.
Ajaran ini ditegaskan dalam Alkitab, dokumen gerejawi, serta refleksi teologis yang mendalam. Menurut kitab Kejadian 1 dan 2, Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, dengan hari ke-7 sebagai hari istirahat. Setiap tahap penciptaan diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah karya kasih Allah yang sempurna dan harmonis. Gereja Katolik menafsirkan kisah ini secara teologi, tidak hanya sebagai narasi literal, tetapi sebagai simbolis yang mengajarkan kebenaran rohani tentang hubungan Allah dengan ciptaan. Dalam ensiklik Laudato Si oleh Paus Fransiskus ditekankan bahwa penciptaan adalah tindakan Allah yang berkelanjutan. Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus memelihara dan menopang ciptaannya. Manusia memiliki tanggung jawab besar untuk merawat bumi sebagai bagian dari kehendak Allah. Konsep ini selaras dengan perintah dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Katekismus Gereja Katolik atau KGK menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dalam KGK 296 disebutkan ciptaan keluar dari kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Allah menciptakan dari ketiadaan untuk menyatakan dan mengomunikasikan kebaikannya. Konsep ini mengajarkan bahwa alam semesta bukan hasil kebetulan, melainkan berasal dari kehendak Allah yang bebas. Gereja Katolik menerima ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami lebih dalam ciptaan Allah. Teori Big Bang, misalnya, dianggap tidak bertentangan dengan imam Katolik, melainkan melengkapi pemahaman tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Georges Lemaitre, seorang imam Katolik, adalah ilmuwan yang pertama kali mengusulkan teori ini. Paus Pius XII dalam pidatonya pada tahun 1951 menegaskan bahwa sains dan iman dapat berjalan harmonis dalam menjelaskan asal-usul alam semesta. Dalam pandangan Katolik, manusia adalah puncak penciptaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27. Hal ini memberikan manusia martabat yang istimewa dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan lainnya. Manusia dipanggil untuk menjadi pelayan dan menjaga alam semesta, sebagaimana ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Hari ke-7, ketika Allah berhenti dari segala pekerjaannya, memiliki makna yang mendalam dalam tradisi Katolik. Ini menjadi dasar untuk Sabat yang dalam Gereja Katolik diterapkan pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Umat Katolik diajak untuk menjadikan hari ini sebagai waktu untuk merenungkan karya ciptaan Allah dan memperbaharui hubungan dengannya. Penciptaan menurut ajaran Katolik menekankan bahwa alam semesta adalah karya kisah Allah yang bertujuan untuk menyatakan kemuliaannya. Narasi penciptaan dalam kitab Kejadian bersama ajaran gereja menggarisbawahi pentingnya peran manusia sebagai pengelola dan pelindung bumi. Dengan harmoni antara iman dan ilmu pengetahuan, Gereja Katolik mengajak umat untuk merenungi misteri penciptaan, sekaligus bertindak nyata dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap Allah Sang Pencipta. Dalam ajaran Hindu, penciptaan alam semesta tidak digambarkan sebagai suatu peristiwa yang tunggal, melainkan sebagai siklus yang berlangsung terus-menerus melalui proses penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Konsep penciptaan ini dapat ditemukan dalam berbagai teks suci Hindu, terutama dalam Vedas, Upanishad, Mahabharata, dan Purana. Penciptaan menurut Hindu lebih bersifat siklika atau berulang, di mana alam semesta dilihat tidak hanya sekali diciptakan, tetapi melalui berbagai siklus yang berulang tanpa henti. Dalam pandangan Hindu, segala sesuatu berasal dari Brahman, yakni kekuatan atau prinsip tertinggi yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Brahman sering digambarkan sebagai sumber segala sesuatu yang ada, namun pada saat yang sama juga melampaui segala hal yang ada. Konsep Brahman ini menyatakan bahwa alam semesta, meskipun tampak berbeda-beda, pada dasarnya adalah manifestasi dari satu kesatuan yang abadi dan tak berubah. Menurut Upanishad, alam semesta berasal dari Atman atau jiwa individu yang bersatu dengan Brahman. Dalam Chandogya Upanishad ada ungkapan terkenal Tatvan Asi yang berarti engkau adalah itu,
yang menyatakan bahwa esensi individu dan esensi alam semesta adalah satu dan sama. Dari persatuan ini, alam semesta tercipta. Konsep penciptaan dalam Hindu seringkali dijelaskan melalui ide Trimurti yang menggambarkan 3 dewa utama yang bertanggung jawab atas penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran alam semesta. Ketiga dewa tersebut adalah yang pertama, Brahma atau dewa pencipta. Brahma dianggap sebagai pencipta alam semesta. Menurut Vishnu Purana, Brahma dilahirkan dari bunga terata yang tumbuh dari pusar Dewa Wisnu. Brahma menciptakan dunia melalui kekuatan ilahinya dan menetapkan tatanan alam yang meliputi langit, bumi, dan lautan. Sebagai dewa pencipta, Brahma berperan dalam memulai setiap siklus alam semesta yang baru. Yang kedua, Vishnu, dewa pemelihara. Vishnu berperan sebagai dewa yang memelihara dan menjaga alam semesta berjalan sesuai dengan tatanan dan harmoni yang telah diciptakan oleh Brahma. Vishnu juga berperan sebagai dewa yang menjaga agar kehidupan di dunia tetap lestari dan berkesinambungan dan keseimbangan kosmos tetap terjaga. Dalam berbagai kisah, Vishnu turun ke dunia dalam bentuk inkarnasi Apatara seperti Rama dan Krishna untuk menegakkan kebenaran dan menanggulangi kejahatan. Yang ketiga, Siva, dewa penghancur. Siva bertanggung jawab atas kehancuran dan regenerasi alam semesta. Kehancuran yang dilakukan oleh Siva tidak dimaksud untuk merusak, melainkan untuk memulai kembali proses penciptaan yang baru. Dengan demikian, dalam pandangan Hindu, kehancuran bukanlah akhir, tetapi merupakan bagian dari siklus alami untuk membawa pembaruan dan kelahiran kembali. Siklus alam semesta, Yuga dan Kalpa. Penciptaan dalam Hindu sering dijelaskan melalui konsep Yuga atau era dan Kalpa, hari Brahma. Siklus waktu di dalam ajaran Hindu terbagi menjadi 4 yuga yang berurutan. 1 yuga atau era kebenaran, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga atau era kebejatan. Setiap siklus yuga berlangsung ribuan tahun, dan di akhir Kali Yuga dunia akan dihancurkan untuk kemudian dimulai siklus penciptaan baru oleh Brahma. Kalpa adalah 1 hari dalam kehidupan Brahma yang berlangsung selama 4,32 miliar tahun, diikuti dengan 1 malam Brahma yang juga memiliki durasi yang sama. Setelah 1 kalpa selesai, alam semesta dihancurkan dan proses penciptaan dimulai lagi. Dengan demikian, dalam pandangan Hindu, penciptaan dan kehancuran adalah siklus yang berlangsung tanpa akhir. Penciptaan alam semesta menurut Hindu bukanlah suatu peristiwa yang terjadi sekali dan selesai, melainkan sebuah siklus yang terus-menerus berulang melalui proses penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran. Dalam siklus ini, segala sesuatu berasal dari Brahman yang Maha Esa, dan kehidupan serta alam semesta merupakan manifestasi dari prinsip yang lebih tinggi dan abadi. Konsep Trimurti dan siklus Yuga mengajarkan bahwa alam semesta berada dalam keadaan dinamis dan selalu berada dalam proses pembaruan, menunjukkan pandangan Hindu yang bersifat kosmik dan siklikal tentang penciptaan. Dalam ajaran Buddha, penciptaan alam semesta tidak dijelaskan secara teologis seperti dalam tradisi agama-agama monoteistik. Sebaliknya, pandangan Buddha tentang alam semesta lebih fokus pada pemahaman tentang asal-usul fenomena dan siklus kehidupan, serta bagaimana alam semesta berfungsi dalam hukum sebab akibat. Penciptaan alam semesta dalam Buddhisme tidak bersifat permanen atau mutlak, melainkan sebagai hasil dari peristiwa yang saling bergantung dan berhubungan dalam satu siklus yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Buddhisme, tidak ada konsep penciptaan yang berasal dari tindakan seorang pencipta. Sebaliknya, dunia ini dianggap sebagai bagian dari siklus kosmik yang terus berputar melalui 4 tahap utama: kelahiran, tumbuh, menua, dan kematian. Proses ini digambarkan dalam ajaran samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian yang berulang tanpa akhir. Alam semesta seperti individu terlahir, berkembang, rusak, dan mati dalam siklus ini yang dipengaruhi oleh hukum karma dan ketergantungan sejati. Kitab Suci Sutra mengajarkan bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan yang tunggal atau akhir yang pasti. Sebaliknya, ia telah ada untuk waktu yang tak terhingga, menjalani siklus tanpa henti. Dalam pandangan ini, alam semesta tidak diciptakan oleh dewa atau kekuatan luar,
melainkan muncul dan lenyap melalui proses alami yang terus berlangsung. Konsep penting dalam ajaran Buddha adalah pratitya samutpada atau ketergantungan yang timbal balik. Ini adalah hukum yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini saling bergantung dan tidak ada yang dapat ada secara independen. Alam semesta dalam pengertian ini tidak diciptakan oleh satu entitas, tetapi merupakan hasil dari hubungan sebab akibat yang tak terhitung banyaknya, yang menghubungkan semua makhluk hidup dan fenomena dalam kosmos. Sebagai contoh, dalam Sutra Dhammapada versi 190, Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk hidup dan dunia ini adalah hasil dari interaksi dan ketergantungan antara berbagai elemen, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan. Alam semesta bukanlah penciptaan yang dapat dibatasi oleh satu titik waktu, melainkan merupakan hasil dari proses yang tak terhitung. Menurut beberapa ajaran dalam Sutra Abhidhamma dan Visuddhimagga, alam semesta ini terbentuk dan hancur melalui proses alami yang disebut kalpas, yang merupakan periode waktu yang panjang. Setiap kalpa terdiri dari 4 fase. Fase kelahiran, di mana alam semesta terbentuk. Fase berkembang, di mana alam semesta berkembang menjadi bentuk yang lebih stabil. Fase kerusakan, di mana alam semesta mulai runtuh dan hancur. Dan fase kehancuran total, di mana alam semesta lenyap. Sama halnya dengan individu yang mengalami kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Alam semesta juga mengalami siklus serupa yang tidak memiliki awal atau akhir yang tetap. Setiap perubahan dalam alam semesta ini terjadi sebagai bagian dari ketergantungan timbal balik yang tak terhindarkan. Dalam Buddhisme, konsep tentang dewa berbeda dengan agama-agama teistik. Meskipun ada banyak dewa dalam mitologi Buddhisme, mereka bukanlah pencipta alam semesta. Dewa-dewa ini dianggap sebagai makhluk yang lebih kuat dan lebih baik dari manusia. Namun, mereka juga terperangkap dalam samsara dan tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta. Dalam ajaran Buddha, bahkan para dewa pun tunduk pada hukum karma dan siklus kelahiran dan kematian, dan mereka tidak dapat menghindari kelahiran kembali atau mencapai pencerahan jika mereka tidak menjalani ajaran Buddha. Buddha mengajarkan bahwa pemahaman tentang alam semesta harus dilihat melalui lensa pencerahan. Alam semesta ini, meskipun tampak sebagai fenomena yang terpisah dan penuh dengan peristiwa, sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Pencerahan atau nirvana adalah tujuan utama dalam ajaran Buddha, di mana individu terbebas dari siklus samsara dan memahami kebenaran tentang ketidakkekalan alam semesta dan segala isinya. Sebagai bagian dari penciptaan ini, individu Buddha belajar untuk mengatasi ikatan terhadap dunia material dan untuk memahami bahwa segala sesuatu, termasuk alam semesta, bersifat sementara dan penuh dengan penderitaan. Pencerahan membawa pemahaman bahwa tidak ada penciptaan yang mendasari alam semesta, tetapi semua hal terjadi berdasarkan sebab akibat dan ketergantungan yang saling berhubungan. Penciptaan alam semesta dalam pandangan Buddha tidak melibatkan sebuah penciptaan dan kekuatan tunggal atau kekal. Sebaliknya, dunia ini adalah hasil dari ketergantungan, timbal balik, dan hukum karma yang membentuk alam semesta dalam siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Pandangan ini mengajarkan bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya bersifat sementara, dan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang ketidakkekalan ini adalah kunci untuk mencapai pencerahan dan kebebasan dari siklus samsara. Dalam ajaran Konghucu, penciptaan alam semesta tidak dijelaskan secara mendalam seperti dalam agama-agama monistik atau sistem kepercayaan yang bersifat teologis. Namun, ada pandangan yang lebih filosofis dan etis tentang hubungan antar alam semesta, manusia, dan kekuatan yang lebih tinggi. Ajaran Konghucu berfokus pada prinsip harmonisasi atau manusia dan alam semesta, serta pentingnya hidup yang selaras dengan Tian atau langit sebagai sumber kehidupan yang tak tampak. Dalam ajaran Konghucu, Tian atau langit dipandang sebagai kekuatan yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Tian bukanlah dewa yang diciptakan oleh manusia,
melainkan prinsip atau kekuatan transendental yang mengendalikan tatanan alam semesta dan moralitas. Dalam Analekta Konghucu atau Lunyu, Konghucu sering mengajarkan bahwa manusia harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tian, karena Tian dianggap sebagai sumber dari semua kebaikan dan tatanan yang ada di dunia. Konghucu tidak memberikan narasi langsung mengenai penciptaan alam semesta dalam pengertian fisik. Namun, pandangannya mengajarkan bahwa Tian adalah kekuatan yang mengatur segala hal, termasuk tatanan alami dan moralitas. Alam semesta berfungsi sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tian, yang memengaruhi segala aspek kehidupan. Konsep ini mendekati pemahaman bahwa alam semesta diciptakan dan dipelihara dalam harmoni dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tertinggi. Menurut Konghucu, alam semesta bukanlah ciptaan yang terpisah dari manusia, melainkan sesuatu yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Alam semesta dan manusia berada dalam hubungan yang saling bergantung. Konsep ini sejalan dengan ajaran Ren atau kemanusiaan yang menekankan pentingnya hidup yang baik dan berbudi luhur. Konghucu mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, memahami siklus alam, dan bertindak sesuai dengan perang yang telah ditentukan oleh Tian. Alam semesta dalam pandangan Konghucu dipandang sebagai refleksi dari keseimbangan antar berbagai unsur, seperti langit dan bumi, serta hubungan antar manusia dengan alam. Penciptaan alam semesta dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi dan keseimbangan antar yin atau kelembutan penerimaan dan yang atau kekuatan aksi. Dua kekuatan utama dalam filosofi Konghucu yang mewakili dualitas dalam segala hal yang ada. Konghucu mengajarkan bahwa penciptaan yang ideal adalah penciptaan yang mengarah pada harmoni. Alam semesta dalam pengertian ini tidak hanya mencakup dunia fisik, tetapi juga dimensi etis dan moral yang mengatur kehidupan manusia. Dalam Lunyu atau Analekta, Konghucu menekankan pentingnya hidup dengan rasa hormat terhadap alam, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kedamaian dan harmonisasi. Manusia yang hidup sesuai dengan Tian akan menemukan kedamaian dalam hidupnya, dan dengan demikian turut mendukung keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Penciptaan alam semesta menurut ajaran Konghucu tidak diungkap dalam bentuk narasi mitologis atau teologis, melainkan sebagai sistem yang diatur oleh prinsip Tian. Alam semesta dan kehidupan manusia dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling terikat dan harus hidup dalam harmoni. Tatanan alam semesta yang diciptakan oleh Tian harus diikuti dengan hidup berbudi dan menjaga keseimbangan yang mencakup moralitas, etika, serta hubungan yang harmonis antar manusia dan alam. Dengan hidup sesuai dengan prinsip Tian, manusia mencapai kedamaian yang akan membawa kedamaian dan keharmonisan bagi seluruh alam semesta. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa pandangan tentang penciptaan alam semesta sangat beragam, tergantung pada keyakinan dan ajaran masing-masing agama. Meskipun cara pandang ini berbeda, ada satu hal yang menyatukan kita semua: rasa takjub dan keajaiban terhadap alam semesta yang begitu besar dan kompleks. Apapun keyakinan kita, alam semesta ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai kehidupan, menjaga keseimbangan, dan berusaha hidup selaras dengan alam dan sesama. Alam semesta bukan hanya tentang asal-usul, tetapi tentang bagaimana kita sebagai manusia menjalani hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dan bagaimana kita menghayati makna dari setiap ciptaannya. Mari kita terus berusaha untuk hidup lebih baik, dengan lebih banyak rasa syukur dan penghormatan terhadap ciptaan yang luar biasa ini. Semoga video ini memberi kita wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana agama-agama di dunia memandang penciptaan alam semesta. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari-hari kalian penuh dengan kedamaian dan keajaiban alam semesta yang kita hargai bersama. Salam sejahtera untuk kita semua.